Mengapa antibiotik banyak, tapi obat virus masih jarang? Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa antibiotik tersedia begitu banyak di pasaran, tapi obat untuk virus masih sangat terbatas? Padahal, virus seperti flu, HIV, atau bahkan COVID-19 sering jadi ancaman besar bagi kesehatan kita. Apa yang membuat virus begitu sulit dikalahkan? Dan mengapa antibiotik yang bisa membunuh bakteri tidak bekerja pada virus? Mari kita telusuri jawabannya bersama para ahli kedokteran. Perbedaan dasar bakteri dan virus. Pertama, kita perlu pahami perbedaan mendasar antara bakteri dan virus. Bakteri adalah mikroorganisme hidup yang bisa berkembang biak sendiri. Mereka punya struktur sel yang lengkap. Sedangkan antibiotik bekerja dengan menyerang struktur ini, seperti dinding sel atau proses reproduksinya. Dr. Robert Greene, ahli biologi molekuler. Antibiotik dirancang untuk menargetkan mekanisme spesifik dalam bakteri. Misalnya, antibiotik seperti penicillin menghambat pembentukan dinding sel bakteri, sehingga bakteri tidak bisa bertahan hidup. Tapi virus, mereka jauh lebih kecil dan sederhana. Virus bahkan tidak dianggap sebagai organisme hidup karena mereka tidak bisa berkembang biak sendiri. Virus membutuhkan sel inang, seperti sel manusia, untuk berkembang biak. Ini yang membuatnya sangat sulit untuk diatasi tanpa merusak sel inangnya. Lalu, mengapa obat virus lebih sulit dikembangkan? Ada beberapa alasan utama. Pertama, virus bermutasi sangat cepat. Setiap kali virus bereplikasi, ada kemungkinan terjadi kesalahan genetik yang membuatnya berubah. Ini membuat virus seperti flu atau HIV sulit dilawan karena mereka terus berubah. Dr. Gene Smith, ahli mikrobiologi. Virus seperti influenza bisa bermutasi dalam hitungan minggu atau bulan. Jadi, vaksin atau obat yang kita buat tahun ini mungkin sudah tidak efektif tahun depan. Ini tantangan besar bagi ilmuwan. Kedua, virus menggunakan sel manusia untuk berkembang biak. Jadi, obat antivirus harus bisa membunuh virus tanpa merusak sel manusia. Ini seperti mencoba mematikan lampu di satu ruangan tanpa memengaruhi ruangan lain. Sulit, kan? Perkembangan obat antivirus. Meski sulit, bukan berarti kita tidak punya obat antivirus sama sekali. Beberapa obat seperti oseltamivir untuk flu atau remdesivir untuk COVID-19 sudah berhasil dikembangkan. Tapi, prosesnya memakan waktu lama dan biaya yang sangat besar. Dr. Robert Greene, ahli biologi molekuler. Pengembangan obat antivirus membutuhkan penelitian bertahun-tahun. Kita harus memastikan obat itu aman, efektif, dan tidak menimbulkan efek samping serius. Belum lagi, virus yang terus bermutasi membuat kita harus selalu memperbarui penelitian. Selain itu, investasi untuk penelitian obat antivirus seringkali lebih rendah dibanding antibiotik. Mengapa? Karena antibiotik dianggap lebih menguntungkan secara bisnis. Tapi, pandemi COVID-19 membuka mata dunia bahwa kita perlu lebih serius mengembangkan obat antivirus. Pandangan ahli kedokteran. Dr. Gene Smith, ahli mikrobiologi. Kita perlu kolaborasi global untuk mengatasi tantangan ini. Penelitian antivirus harus didukung oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selain itu, edukasi tentang penggunaan antibiotik dan antivirus juga penting agar tidak terjadi resistensi. Dr. Gene Smith, ahli mikrobiologi, juga menekankan pentingnya pencegahan. Vaksin adalah senjata terbaik kita melawan virus. Dengan vaksin, kita bisa membangun kekebalan tubuh tanpa harus bergantung pada obat. Jadi, meski antibiotik banyak tersedia, obat virus masih jarang karena tantangan ilmiah dan teknis yang besar. Tapi, dengan kemajuan teknologi dan kolaborasi global, kita bisa optimis bahwa lebih banyak obat antivirus akan ditemukan di masa depan.
Jangan lupa, selalu jaga kesehatan dan ikuti saran dokter. Resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak tepat telah membuat banyak bakteri menjadi kebal. Ini artinya, antibiotik yang dulu efektif, sekarang tidak lagi bekerja. Dr. Robert Greene, ahli biologi molekuler. Resistensi antibiotik adalah krisis global. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa kembali ke era di mana infeksi bakteri sederhana bisa mematikan. Ini mengapa kita perlu bijak menggunakan antibiotik dan fokus pada pencegahan infeksi. Tapi, resistensi antibiotik juga mengingatkan kita bahwa mengembangkan obat bukanlah solusi satu-satunya. Kita perlu pendekatan holistik, termasuk pencegahan, vaksinasi, dan penelitian yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana masa depan obat antivirus? Dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, dan pengeditan gen CRISPR, para ilmuwan sekarang memiliki alat yang lebih canggih untuk melawan virus. Dr. Jen Smith, ahli mikrobiologi, AI membantu kita menganalisis data genetik virus dengan cepat, sehingga kita bisa merancang obat atau vaksin dalam waktu singkat. CRISPR juga membuka peluang untuk mengedit gen virus atau memperkuat sistem imun manusia. Tapi, teknologi ini masih dalam tahap pengembangan. Butuh waktu dan sumber daya besar untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Namun, ini adalah langkah besar menuju masa depan di mana virus mungkin tidak lagi menjadi ancaman besar. Pesan untuk penonton. Sementara kita menunggu terobosan baru dalam dunia medis, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dari virus dan bakteri. Pertama, selalu jaga kebersihan dengan mencuci tangan secara teratur. Kedua, gunakan masker saat berada di tempat ramai atau saat sakit. Dan yang paling penting, ikuti program vaksinasi untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa, selalu jaga kesehatan dan ikuti saran dokter ya. Jika kamu punya pertanyaan atau pendapat yang sifatnya membangun tentang topik ini, tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.